dikucilkan di kabinet. Hotman Paris siap pasang badan bela Menkeu Purbaya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi pusat perhatian publik setelah pernyataannya yang menyatakan kesiapan untuk menjadi pengacara Menteri Keuangan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Melalui akun Instagram resminya, Hotman Paris Official, pada Minggu, 2 November 2025, Hotman dengan gaya khasnya yang santai namun tajam menanggapi isu bahwa sang menteri dikucilkan dalam rapat kabinet di Istana Negara. Hotman Paris, yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam membela keadilan dan sering menyoroti isu-isu publik, tampak menunjukkan simpati dan dukungan moral kepada Purbaya. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Purbaya dalam kebijakan keuangan negara tergolong berani dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam video yang ia unggah, Hotman menyampaikan kalimat yang memancing perhatian warganet. Ia menyebut bahwa popularitas Purbaya kini bahkan melampaui dirinya yang sudah memiliki hampir 10 juta pengikut di media sosial. Bahkan, kau sudah ngalahin kepopuleran Hotman Paris yang followersnya hampir 10 juta. Siapa sih kamu sebenarnya? Ucapnya dengan gaya bercanda namun penuh makna. Hotman menyoroti salah satu kebijakan Purbaya yang dinilainya sangat penting, yakni penindakan terhadap impor pakaian bekas yang selama ini merugikan negara dalam jumlah besar. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal melindungi pasar domestik dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Puluhan ton baju bekas masuk ke Indonesia, gak ada yang peduli. Bea masuk hilang, pajak PPN hilang, pajak penghasilan gak masuk. Negara rugi besar. Jadi ya benar kau pahlawan, ujar Hotman dalam video itu. Isu mengenai Purbaya yang dikucilkan di kabinet mencuat setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dirinya duduk sendiri dalam rapat kabinet tanpa banyak berinteraksi dengan para menteri lain. Video itu viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan spekulasi publik bahwa Menkeu Purbaya sedang dijauhi oleh sejumlah koleganya di pemerintahan. Namun, potongan video lain menunjukkan bahwa sebelum rapat dimulai, Purbaya sempat berbincang dengan beberapa pejabat, termasuk Menteri Agama. Meskipun demikian, rumor ketegangan di tubuh kabinet tetap mencuat. Beberapa laporan menyebut adanya friksi antara Purbaya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Bin Sarpanjaitan. Disebutkan bahwa Luhut sempat meminta agar Purbaya tidak mengutak-atik anggaran program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Spekulasi publik pun berkembang bahwa Menkeu Purbaya kurang mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan di kabinet karena sikapnya yang keras dan tidak mudah diajak kompromi terhadap kebijakan keuangan yang tidak efisien. Meski demikian, publik justru menilai langkah Purbaya sangat tegas dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Menanggapi situasi tersebut, Hotman Paris langsung memberikan tanggapan tegas. Ia menilai bahwa tidak seharusnya seorang pejabat yang bekerja dengan integritas tinggi malah dikucilkan. Kok sampai di rapat kabinet katanya kau dikucilkan, duduk sendiri. Kalau memang benar, Hotman bersama kamu. Saya pengacaranya bosmu 25 tahun. Saya pengacaranya Pak Prabowo dan Pak Hasyim. Dan sekarang, saya pun siap jadi pengacara kamu, tegas Hotman. Pernyataan itu sontak menuai banyak komentar dari warganet. Banyak yang menilai bahwa Hotman sedang memberikan dukungan moral kepada Purbaya di tengah tekanan politik yang mungkin sedang dihadapinya. Ia menegaskan bahwa dukungannya bukan karena alasan politik, melainkan karena menghormati integritas dan ketegasan Purbaya dalam menjaga keuangan negara. Belakangan ini, Purbaya memang dikenal sebagai pejabat yang berani melakukan reformasi anggaran dan pembenahan besar-besaran dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Salah satu gebrakannya yang paling menonjol adalah penarikan dana nganggur pemerintah di berbagai lembaga yang mencapai 200 triliun rupiah untuk kembali digerakkan dalam program-program produktif. Purbaya juga mewajibkan setiap kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal. Jika tidak digunakan secara efisien,
Dana tersebut akan ditarik kembali dan dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan. Kebijakan itu menuai pujian publik karena dianggap fokus pada pemerataan ekonomi dan efisiensi penggunaan APBN. Namun, kebijakan yang tegas ini juga menimbulkan resistensi di kalangan pejabat tertentu yang merasa kebijakannya terganggu. Hal itulah yang kemudian memunculkan isu bahwa Purbaya mulai tidak disukai oleh sebagian koleganya. Bagi Hotman Paris, situasi semacam itu justru menunjukkan bahwa Purbaya sedang berada di jalur yang benar. Dalam penutup pernyataannya, Hotman menegaskan, kalau kau berjuang untuk rakyat kecil, dan karena itu kau dikucilkan, artinya kau sedang di posisi yang benar. Saya di belakangmu. Pernyataan Hotman Paris ini langsung menjadi trending topik di berbagai platform sosial media. Banyak masyarakat yang memuji keberanian Purbaya, serta ketegasan Hotman dalam menyuarakan dukungan. Keduanya dianggap sebagai figur publik yang sama-sama berani melawan arus demi membela kepentingan rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan publik dan persepsi masyarakat semakin dekat dengan opini figur populer di media sosial. Dukungan Hotman bukan hanya sekadar pembelaan hukum, tapi juga bentuk penguatan moral dan solidaritas publik terhadap pejabat yang berani bersikap tegas.